Di pantutannya dari itu Ustaz. Oh, sama. Di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali di majelis ilmu ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh keberkahan ini, yang kita mengharapkan kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya dengan menghadiri majelis ilmu ini. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma, yakni seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu. Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, illa nazlat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, yakni orang-orang yang menuntut ilmu itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan limpahan rahmat dan diliputi ketenangan dalam hatinya. Maka tentu kita di sini mengharapkan untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, dan sekaligus kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena memang tujuan hidup kita di setiap hari itu adalah, salah satunya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di setiap pagi untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan tiga hal itu menjadi target kita setiap hari. Kita sudah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali pagi. Bahkan di antara ulama menyebutkan bahwa doa tersebut diucapkan ketika orang setelah usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian membaca istighfar terlebih dahulu seperti biasa sebagai hal yang mengiringi sholat fardu, selalu diawali dengan istighfar, kemudian dengan kalimat mentauhidkan Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai. Dan sebelum melanjutkan zikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, di antara ulama menyarankan untuk membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan di antara ulama lain itu menjadikan perkara ini luas, silakan dibaca waktu itu atau setelah zikirnya selesai, tidak apa-apa, tetapi yang jelas itu dibaca di permulaan pagi. Jadi supaya kita tahu setiap pagi itu kita diarahkan, ingat tujuan kita hari ini dan setiap hari, setiap pagi adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita nanti bisa menentukan mana halal mana yang haram, sehingga kita mendapatkan rizki, berusaha mendapatkan rizki hanya yang dari yang halal saja. Dan pada akhirnya tujuan utamanya adalah supaya kita bisa menunaikan peribadatan dengan cara yang benar, dengan keikhlasan berdasarkan ilmu tadi, sehingga amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang sangat
fundamental yang sangat penting sekali untuk kita senantiasa menjaganya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, dan juga amal-amal saleh yang diterima di sisimu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan ya, berupa sarana fasilitas untuk kita menunaikan hal yang pertama itu. Dan waktu itu di pagi hari juga, Masya Allah, nikmat yang besar kita bisa menuntut ilmu di waktu pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melanjutkan pembahasan tentang usul sittah. Jadi usul sittah, 6 landasan ini adalah sebagai bentuk respon tanggapan dari penyusun kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di zaman beliau. Jadi ada kesalahpahaman, bahkan hal yang nampak jelas benar dan nampak jelas itu perkara yang salah itu justru diterabas oleh banyak manusia, oleh kalangan umat Islam saat itu. Jadi banyaknya fenomena-fenomena keagamaan yang beliau saksikan dengan mata kepala beliau sendiri pada waktu itu, dan itu dianggap oleh beliau bisa mengancam yakni kemurnian tauhid dalam diri orang-orang tersebut. Jadi ada 6 perkara ya, 6 perkara ini yang menjadi fenomena di masyarakat, dan tentunya urusannya dengan keagamaan, fenomena terkait dengan keagamaan yang ini dianggap oleh penyusun kitab ini bisa merusak kemurnian iman dan tauhid pada kaum muslimin. Dan padahal perkaranya itu jelas ya, perkaranya itu 6 perkara ini perkara yang sangat gamblang, tetapi justru banyak diterabas oleh kaum muslimin. Perkaranya sangat nampak jelas-jelas, kebenarannya itu nyata ya, tetapi justru banyak orang yang salah paham dalam memaknainya, sehingga mereka terjun pada kesalahan-kesalahan. Dan ini hal yang memprihatinkan tentunya. Di antaranya tentunya yang kita bahas yakni masalah keikhlasan. Banyak kaum muslimin sendiri tidak tahu hakikat keikhlasan ya. Dianggap yang penting punya Tuhan selesai, sholat selesai, dan ketika mereka ada tradisi-tradisi memberikan persembahan ya untuk leluhur, dianggap itu adalah bagian dari tradisi dan tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Padahal itu adalah hal yang sangat merusak ya dalam kaitannya dengan kemurnian iman dan tauhid. Berikutnya juga terkait dengan pengagungan yang berlebihan terhadap orang-orang saleh ya, seperti insyaallah kita akan bahas hari ini, yakni tentang wali-wali Allah ya. Kemudian ada kefanatikan mereka terhadap tokoh, terhadap fanatik terhadap tradisi ya, terhadap tradisi suatu kaum, sehingga mereka menolak dalil-dalil yang tegas begitu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa itu ilmu dan siapa itu ulama sebenarnya, dan memang di zamannya penyusun kitab ini beliau mendapati banyak orang-orang yang berbicara agama tanpa ilmu, sehingga harus dibedakan ya, harus dibedakan supaya arahnya itu jelas. Kemudian bab kedua tentang persatuan dan kesatuan ya, persatuan kaum muslimin. Jadi persatuan umat Islam itu harus dijaga, dan dalam satu bentuknya adalah dengan taat kepada pemimpin yang sah ya, taat kepada penguasa yang sah. Jadi seperti itu. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada al-aslul khamis, yakni pondasi kelima dalam 6 perkara ya, 6 landasan ya, yang harapannya adalah bisa menguatkan pondasi akidah setiap orang yang mempelajarinya. Jadi keimanan seorang bisa kuat dengan mempelajari 6 hal ini, 6 hal yang menjadi fenomena ya. Ini 6 hal ini adalah sebagai bentuk respon dari muallif yakni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala terkait dengan fenomena-fenomena saat itu yang bisa merusak
kemurnian iman dan tauhid seseorang. Dan ini terjadinya 300 tahunan yang lalu, karena beliau hidup kurang lebih di abad 18-an, kurang lebih di 1700 berarti 1700-an. Kalau ke sekarang itu 2020 sekian, gampangnya kurang lebih 300 tahunan yang lalu. Fenomena-fenomena ini sudah terjadi dan ternyata hingga hari ini juga masih kita bisa menyaksikannya. Maka ini diharapkan dengan mempelajari usul sittah ini akan menguatkan pondasi keimanan kita supaya tidak terjerumus pada perkara-perkara yang bisa merusak keimanan kita. Baik. Al-aslul khamis. Di sini disebutkan dalam kitab Al-aslul khamis, ini artinya pondasi kelima atau landasan yang kelima. Jadi kalau di dalam buku itu sudah ada terjemahannya ya. Saya akan membacakan Al-aslul khamis. Landasan kelima, bayanullahi subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'daillahil munafiqin wal fujjar. Bayanullah. Landasan kelima ini adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala li awliyaillahi, terkait dengan siapa wali-wali Allah itu sebenarnya, wa tafriquhu, dan yang membedakan bainahum, antara wali-wali Allah, wa bainal mutasyabbihina bihim, dengan orang-orang yang menyerupai mereka padahal mereka bukan wali, min a'daillah, dari musuh-musuh Allah, al munafiqin, dari golongan orang-orang munafik, wal fujjar, dan dari golongan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Al fajir atau fujjar itu orang yang banyak berbuat dosa. Ya, bayanullah berarti ini penjelasan Allah. Kalau kita mendapati istilah penjelasan Allah, bayanullah, berarti nanti pasti yang ditampilkan oleh penyusun kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti nanti beliau akan memaparkan beberapa ayat dari Al-Quran. Karena dia wali, bab ini adalah bab tentang penjelasan Allah terkait siapa wali-wali Allah dan siapa yang bukan. Maka berarti di sini nanti penyusun akan menampilkan ayat-ayat yang dijadikan sebagai dalil siapa dan apa ciri-ciri wali Allah sebenarnya, dan siapa dan apa ciri-ciri dari wali-wali syaitan, ya, lawan dari wali-wali Allah. Kemudian wa yakfi fi hadza, dan cukuplah dalam hal ini ayatun, satu surat saja, satu ayat saja, ya, min surati Ali Imran. Ini saja sudah cukup sebenarnya untuk menunjukkan dalil tentang siapa itu wali Allah sebenarnya, yaitu pada salah satu ayat di dalam surat Ali Imran, wa hiya qauluhu ta'ala, yakni firman Allah yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah sebagaimana yang kalian klaim, fattabi'uni, maka teladanilah aku, kata Rasulullah, ikutilah aku, ikuti jalanku, ikuti sunnahku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Ini dalam surat Ali Imran ayat 31. Dan kemudian wa ayatun, kemudian beliau penyusun kitab ini menyebutkan ayat yang lain di sebuah ayat fi suratil Maidah, di dalam surat Al-Maidah, wa hiya qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, an dinihi, murtad dari agamanya, yakni keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah pasti akan mengganti orang tersebut dengan sekelompok manusia, dengan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, kaum ini, ya, wa yuhibbuna, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada satu saja ada yang murtad, Allah ganti dengan suatu kaum yang lebih bagus, yang beriman, yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 54.
Berikutnya, ayat yang berikutnya sebagai dalil tentang wali Allah, wa ayatun fi Yunus, sebuah ayat di surat Yunus, wa hiya qauluhu, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Ala, ketahuilah, ya, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, dan mereka adalah alladzina amanu, mereka adalah dari golongan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ketiga dari dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala terkait siapa wali-wali Allah di dunia itu, yaitu di surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kemudian summa saral amru 'inda aktsari man yad'il ilm, kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu suatu hal yang ditakdirkan oleh Allah, inda aktsari man yad'il ilm, yakni menimpa pada orang-orang yang mengakui dirinya itu sebagai orang yang berilmu, wa annahu min hudatil khalq, dan dia merasa sebagai penjaga syariat, ya, orang yang mengaku bisa memberikan petunjuk Allah kepada makhluknya dan menjadi penjaga syariat, ya, penjaga syariat, wa hufadhish syara' ila annal awliya, mereka orang yang ini. Kemudian ada suatu masa di mana ada orang-orang yang merasa dirinya berilmu, mereka merasa berhak memberikan petunjuk kepada orang-orang, dan mereka merasa menjadi penjaga syariat. Mereka justru saat itu mengatakan annal auliya, bahwasanya para wali-wali Allah itu la budda fihim min tarkil ittiba'ir rasul. Yang namanya wali-wali Allah itu kriterianya adalah harus meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada zaman yang seperti ini, orang yang merasa berilmu, orang yang merasa punya kapasitas dalam keilmuan agama, ya, itu banyak yang menyampaikan, ya, kalau wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang meninggalkan sikap meneladani Rasul. Wa man tabi'ahum falaisa minhum, dan justru orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan dikatakan wali. Ada zaman seperti ini dikatakan oleh muallif. Berikutnya, wala budda min tarkil jihad faman jahada falaisa minhum. Kalau mau dikatakan wali, ia harus meninggalkan perintah jihad. Faman jahada, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, falaisa minhum, maka tidak dikatakan sebagai wali. Wala budda min tarkil iman wat taqwa, dan syarat berikutnya adalah dikatakan wali, yakni ia harus meninggalkan keimanan dalam hatinya dan ketakwaan. Ia harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan dalam hatinya. Faman ta'ahada bil iman wat taqwa falaysa minhum. Justru barang siapa yang beriman, yang menghiasi dirinya dengan keimanan, dengan pakaian takwa, falaysa minhum, maka mereka bukanlah wali. Maka kemudian muallif mengakhiri dengan doa, ya Rabbana, ya Allah, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kami mohon ampunan darimu, kami mohon keselamatan darimu. Innaka sami'ud du'a, dan engkau satu-satunya yang zat yang maha mendengarkan pinta kami atau doa kami. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah matan atau teks, ya, terkait dengan landasan kelima, yakni berisi penjelasan tentang ada perbedaan antara wali-wali Allah dan yang bukan wali-wali Allah. Siapa sih sebenarnya wali Allah? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, biasanya lawan dari wali Allah tentunya adalah wali syaitan. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan, ya, ada hizbullah, ya, golongan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan golongan yang mendekatkan diri dengan syaitan. Ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Maka boleh kita menggunakan istilah di sini bahwa al-aslul khamis, landasan kelima ini berisi tentang
pembeda atau perbedaan antara wali-wali Allah dan siapa itu wali-wali syaitan. Dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penyusun kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangatlah beragam, tadi ada kurang lebih 4 ya. Dan itu adalah gambaran loh ciri-ciri wali Allah sebenarnya itu ada di ayat-ayat yang disampaikan tadi ya. Maka yang selain keduanya, selain yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, maka itu bukan wali Allah, apalagi bertentangan dengan 4 ayat tadi yang sudah ditampilkan oleh atau yang sudah dinukil oleh penyusun kitab ini. Jadi Al-Quran sudah membedakan kedua perkara ini antara siapa wali Allah dan siapa wali syaitan itu, dan syarat-syarat menjadi wali Allah dan syarat-syarat dikatakan menjadi golongannya syaitan itu sudah dibedakan dengan jelas. Jadi secara ringkas memang wali Allah itu adalah menggabungkan, pasti harus ada istilah iman dan takwa di dalam dirinya, seperti dalam surat Yunus tadi itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini menjadi hal yang fundamental. Namanya wali Allah harus memiliki keimanan dan ketakwaan dalam hatinya. Sedangkan wali syaitan menjadi kebalikannya. Al-iman lawannya pasti al-kufr, ya. Kalau wali Allah itu beriman, maka wali syaitan itu pasti terkait dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ya. Wali Allah selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah, ya. Tetapi kalau wali-walinya syaitan, justru mereka mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, mendengarkan ajakan-ajakan syaitan. Mari kita pelajari apa kriteria wali Allah dan wali syaitan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Yang pertama kita perlu mengenal istilah waliyun. Wali itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan dan adanya rasa cinta. Ya. Seperti kita dengar ada wali murid. Ada kedekatan antara murid dengan walinya? Ada. Kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, muridnya larinya kemana? Mintanya ke siapa? Ke walinya. Kalau kita dalam hal ini bicara tentang orang tua, ya, orang tua kan disebut dengan wali murid atau wali santri, ya, yang mengantarkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan. Maka kemudian ini menunjukkan status bahwasanya antara murid dengan walinya, dalam hal ini orang tua, itu memiliki kedekatan yang luar biasa, kedekatan emosional yang luar biasa, dan kemudian ada rasa cinta yang terbangun di antara keduanya. Sang anak mencintai orang tuanya mencintai anaknya. Kalau ada apa-apa dari anaknya ini, siapa yang pertama kali menolong, yang membantunya? Pasti orang tuanya, ya. Pasti orang tuanya yang memberikan perlindungan, berusaha memberikan perlindungan kepada anaknya, berusaha memberikan bantuan. Nah, itu adalah istilah wali. Jadi itulah wali itu kaitannya dengan apa itu? Menunjukkan adanya hubungan kedekatan, ya. Seperti dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Berarti di sini ada hubungan dekat antara Allah dengan orang-orang beriman ini. Dan ada hubungan saling mencintai antara Allah dengan orang beriman ini. Jadi itu Allahu wali. Biasanya di dalam Al-Quran diartikan apa? Allah itu adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Arti dasarnya bukan pelindung. Arti dasarnya wali itu adalah ada hubungan kekerabatan. Jadi sesuatu yang memiliki, atau kalau kita bicara antara orang dengan orang, yaitu orang yang memiliki hubungan kedekatan dan hubungan saling mencintai dengan orang lain, seperti itu. Tapi biasanya di dalam Al-Quran biasa disebut wali, itu diartikan dengan pelindung, karena Allah mencintainya, maka Allah yang melindunginya, ya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah memiliki kedekatan dengan orang yang beriman, oleh karenanya Allah juga menjadi pelindungnya dan penolongnya, ya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan, ya, menuju cahaya Islam yang terang benerang. Jadi seperti itu istilah wali, ya, istilah wali. Dan sebelum kita melanjutkan, tentu ketika mendengar
surat Al-Baqarah ini, Masya Allah, kalimat yang menenangkan hati ya. Ketika kita mendengarkan Allah waliyul ladina amanu, Allah itu adalah walinya orang-orang beriman. Allah itu mencintai orang-orang beriman, dekat dengan orang beriman, yang menjadi penolongnya orang beriman ketika dalam keadaan sulit, yang memberikan solusi ketika dalam keadaan terjerat suatu masalah, ya, terkena suatu masalah yang pelik dalam hidupnya. Allah yang membantu itu. Ketika dalam keadaan sakit, Allah yang dia akan menyembuhkan. Ya, seperti itu. Ini adalah kabar ketika kita mencerna ayat ini, membuat hati kita nyaman, ya Allah, enak menjadi orang beriman itu. Jaminan dapat pertolongan dari Allah, ya. Jaminan bahwasanya Allah pasti akan mencintai kita ketika kita beriman kepadanya. Enak. Kalau kita berusaha menjadi orang yang beriman, bertakwa, bersungguh-sungguh, bermujahadah, berjuang untuk menjadi orang yang beriman, itu tidak akan sia-sia, justru akan membuahkan hasil yang luar biasa, akan mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyaman kalau seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tadi, kembali kepada pembahasan ini tentang kriteria wali Allah sebagaimana disebutkan ciri yang pertama oleh penyusun kitab ini, penyusun kitab Ushulus Sittah, ya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pertama kali beliau menyebutkan ayat yang pertama tadi, ayat 31 dari surat Alu Imran, ya, surat Alu Imran, atau biasa disebut surah Ali Imran, boleh. Nah, yakni bunyinya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, teladani aku, kata Rasulullah, sehingga Allah mencintai kalian. Jadi ciri wali Allah itu adalah mereka mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Itu ciri pertama, karena dia menjadi orang yang beriman. Ya. Wali Allah adalah mereka semua yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu bukan hanya amalan hati yang kemudian hanya berhenti pada perasaan cinta dan senang kepada objeknya, dalam hal ini kepada Allah, dalam hal ini cinta kepada Allah saja, tidak, tetapi harus disertai dengan ketundukan, kepatuhan terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ketika ada perintah, ia berusaha maksimal untuk mendekatinya, mengamalkannya. Dan ketika ada larangan-larangan dari Allah, dia pun berusaha untuk menjauhkan dirinya dari larangan-larangan tersebut sejauh-jauhnya. Dan dengan sikap seperti ini, sikap nyata seperti ini, akhirnya Allah mencintainya. Masya Allah, hambaku berusaha untuk tunduk patuh padaku, sehingga mengundang cinta Allah kepada hambanya tersebut. Jadi seperti itu. Dan tadi kita sebutkan di antara makna wali, selain ada hubungan kedekatan, yakni ada hubungan cinta, saling cinta satu dengan yang lainnya, ya. Ayat ini tadi disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, ini kepada orang-orang kafir saat itu yang mereka mengklaim kami itu cinta kepada Allah. Kalau mana buktinya? Fattabi'uni, maka teladani aku, ikuti langkahku, ikuti ajaranku, ya. Yuhibbukumullah, kalian pasti akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya seperti para mufassir mengatakan ayat ini disebut dengan ayat mihnah. Mihnah itu ujian, ayat ujian. Kalian mengklaim diri kalian cinta kepada Allah. Mana buktinya? Diuji dengan ayat ini. Fattabi'uni. Ujiannya adalah untuk meneladani Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mana buktikan cintamu dengan apa? Ikuti apa yang aku ajarkan, imani apa yang aku ajarkan. Jadi seperti itu. Seperti sosok tabi'in yang mulia, Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya. Beliau sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, termasuk di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan ada sekelompok orang itu mengklaim diri mereka itu adalah orang-orang mencintai Allah. Fabtalahumullah bihadil ayah. Kemudian mereka diuji dengan ayat ini. Makanya ayat ini
kemudian disimpulkan ayat ini sebagai ayat ujian ya. Jadi penamaan ayat ujian itu dari sosok tabi'in ya. Ayatnya bunyinya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan ayat mihnah ini, ayat ujian ini menjadi saringan utama, menjadi filter utama yang membedakan antara apakah dia wali Allah di dunia atau bukan wali Allah. Jadi ciri pertama wali Allah, dia harus lulus dengan ini, lulus dengan ayat ini. Apa tadi perintahnya? Kalian ada cinta, iya. Kalian ada cinta, sudah ada. Buktikan cinta itu dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri yang pertama itu cinta yang dibuktikan dengan bentuk peneladanan, sikap peneladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba yang biasa kita silakan dengan ittiba, ya, ittiba. Jadi bukti kecintaan dan ketulusan cinta seseorang kepada Allah, yakni tercermin pada seberapa kuat ia menjalin yakni ittiba, ya, ittibanya sekuat apa dia terhadap Rasulullah SAW, dari meneladani syariatnya, akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana dalam gaya hidupnya, ya, betul-betul mencontoh Nabi SAW dari berbagai hal, ya, bukan hanya dari meneladani akhlaknya Rasulullah saja, tidak, bagaimana Rasulullah berpenampilan, tidak itu saja. Justru yang paling penting dari itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu mengibadahi Allah dengan cara seperti apa. Itu harus diteladani sebagus-bagusnya, ya, seperti itu. Lantas kenapa, apa hubungannya cinta Allah dengan meneladani Rasulnya, ya? Kenapa begitu? Karena memang Rasulullah SAW itu ibarat dia adalah sosok yang menerjemahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mengajak bicara kepada makhluk-makhluknya kecuali kepada yang ditunjuk saja. Allah tidak mengajari kita langsung. Allah turun ke bumi ngajari kita salat, enggak. Allah mengajari kita tata cara sedekah, enggak. Yang bisa menerjemahkan kehendak Allah yakni utusannya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, ya. Jadi Allah itu zat yang maha gaib, ya, dia adalah zat yang maha gaib, ya, yang gaib, tidak bisa dilihat di dunia dan tidak berbicara langsung kepada kita. Hanya beberapa saja yang diajak bicara langsung, seperti Nabi Muhammad SAW pernah diajak bicara langsung, dan yang jelas-jelas diajak bicara langsung dan bahkan mendapatkan julukan Kalimullah Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk kita tidak ada yang tahu apa kehendak Allah, keinginan Allah seperti apa, diibadahi seperti apa caranya, melalui sarana-sarana ibadah yang seperti apa, tata caranya bagaimana, waktunya kapan, syarat-syarat untuk mewujudkan ibadah itu ada enggak? Ya, misalnya harus wudhu dulu, harus toharo dulu, itu tidak ada yang tahu kita kecuali disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Allah tidak kemudian mengeluarkan suara yang besar, wahai manusia sekalian, sholatlah 5 waktu, dan diberikan penjelasan secara detail. Tidak. Yang menjelaskan itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan firman dari Allah, menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana tentang tata caranya yang dicintai oleh Allah? Nabi yang mempraktekkan. Kemudian sampai beliau mengatakan sallu kama raaitumuni shalli, seperti itu. Jadi itu kaum muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memiliki akhlak yang mulia. Apakah Allah meneladankan akhlak yang mulia? Allah gaib, tidak dilihat. Tapi siapa yang mempraktekkan akhlak mulia itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dipuji oleh Allah. Kaum Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa, mulia, paling sempurna akhlaknya. Makanya Aisyah pernah mengatakan, kana khuluqun nabi al-Qur'an atau kama qala, kana khuluquhu Qur'an. Akhlaknya Nabi itu cerminan dari Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Beliau meneladankan dalam kehidupan sehari-hari, direkam oleh para sahabat, kemudian dinukilkan dari para sahabat sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in senior, ke tabi'in junior, kemudian ke tabi'ut tabi'in, kemudian ke
umat-umat setelahnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terlihat oleh kita? Karena melalui tulisan-tulisan itu, melalui asar-asar, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Allah memberitakan kita berakhlak. Allah memberikan contoh, tapi tidak dengan contoh langsung dari Allah, tidak, tetapi Allah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Kalau kita mencintai Allah, maka buktikan dengan mencintai yang dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah? Siapa yang memiliki gelar Habibullah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, dia akan berusaha meniru semaksimal mungkin, meniru sosok yang dicintai oleh Allah ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya mencintai seorang raja, ya, kita tidak bisa melayani, tiba-tiba ingin menyambut raja, melayani raja dengan feeling kita sendiri. Biasanya yang kita tanya siapa? Orang terdekatnya, apalagi bahasa sekarang ajudan nih, kalau yang paling tahu dengan pimpinan itu siapa? Ajudan, kalau bahasa sekarang itu. Ajudannya paling paham itu. Tanya sama ajudannya, ya. Itu paling paham, ya. Paling paham. Apa misalnya kalau urusan dengan manusia itu, makanan yang disukai oleh pimpinannya itu apa, minumannya apa, gulanya sapiro gulone, senang pedas apa ndak. Nah seperti itu. Yang paling tahu seperti itu siapa? Ajudannya. Ya, gampangnya seperti itu. Dan kalau kita bisa menyimpulkan Rasulullah kedudukannya seperti itu, gambarannya kalau kita analogikan, ya, kalau kita membuat analogi seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahwa kemudian bukti cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam bentuk meneladani Rasulullah SAW. Ya, di situ ada konsep saling mencintai, ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa konsep cinta, ya. Jadi kalau kita mencintai raja, kita nanti akan mencintai siapa orang-orang yang dicintai oleh raja itu. Kalau dia punya orang-orang bawahnya yang dicintai atau anak-anak yang dicintai, ya, kita akan berusaha untuk menjalin cinta dengan orang yang dicintai oleh raja itu, sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk meniru dan meneladani apa yang dicontohkannya. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam ayat ini juga tadi disebutkan fattabi'uni, teladani aku saja. Ini sebuah hal yang bisa menutup celah istilah cinta palsu. Kalian betul cintanya kepada Allah, betul cintanya tulus kepada Allah. Kalau begitu ikuti saja aku. Ini sudah memberikan tolok ukur, ini barometernya di sini. Bukti cinta kalian kepada Allah hanya bisa mengikutiku. Kalau tidak dibuat standarisasi seperti ini, mau meneladani siapa aja nanti itu, ya, ngarang-ngarang ibadah nanti itu, ya, banyak yang nanti ngarang ibadah. Sudah ada seperti ini aja sudah banyak, masih banyak yang mengarang ibadah baru itu, ya. Apalagi kalau tidak ada standarisasi seperti ini. Allah sudah memberikan standar. Kalau kalian cinta kepada aku, dalam ayat ujian ini, ikuti Rasul saja dalam beribadah. Yang tidak pernah diajarkan Rasul berarti bukan dari Rasul, selesai. Bukti cinta kalian yang tulus harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Itu supaya menutup celah ada istilah klaim-klaim cinta palsu itu, ya. Ini merasa cinta tetapi cinta itu tidak terbukti. Katanya cinta tetapi justru meneladani orang yang tidak dicintai oleh Allah, ya. Meneladani ulama-ulama yang mereka anggap ulama su, ya, yang tidak menggunakan dalil, yang jauh dari kebenaran, ya. Seperti itu. Ya. Jadi itulah, ya, tolak ukur dari cinta itu harus dibuktikan dengan peneladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah standar utamanya, ya. Bukan mengikuti hawa nafsunya, bukan dengan mengikuti perasaan. Nabi tidak mengajarkan cara beribadah dengan berjamaah, tapi kemudian dia merasa dengan hawa nafsunya, loh, saya dengan berjamaah, kemudian dengan nada yang ritme yang diatur sedemikian rupa terkesan indah, itu menenangkan hati, loh, ya. Ini berarti orang mengedepankan perasaan daripada syariat, ya. Mengedepankan perasaan daripada syariat, seperti itu.
Dan kemudian setelah ada cinta di situ, dalam ayat ini tadi menggambarkan bahwasanya setiap orang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kecintaan itu, ini adalah sudah hal yang positif ya. Berarti dia menjadi muhibbullah, orang yang cinta kepada Allah. Ini derajat yang mulia, orang yang cinta kepada Allah. Dan kalau sudah cinta kepada Allah dibuktikan dengan standar yang sudah baku ditentukan oleh Allah, yaitu dengan meladani Rasulullah SAW, maka dia naik kepada derajat yang lebih tinggi lagi. Bukan menjadi muhibbullah saja, tetapi menjadi mahbub, orang yang dicintai oleh Allah. Naik derajat yang lebih tinggi. Dia mencintai Allah, langsung dapat ganti dari Allah. Dia juga dicintai oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang berhasil melewati ujian ini, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebalikannya, wali syaitan, pendusta, itu gagal dalam ujian ini. Orang yang tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuktikan kecintaan Allah, kecintaannya kepada Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, ya, maka dia orang-orang yang gagal, bukan kategori wali Allah, tetapi menjadi wali syaitan, ya. Sampai ada orang yang mengatakan Nabi SAW diperintahkan, bahkan beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak seperti itu, ya, saking capeknya di malam hari. Nabi sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian ada orang mengatakan, oh saya sudah sampai makom tertentu, tidak perlu sholat lagi. Ini siapa yang diikuti yang seperti ini? Ya, bebas dari sholat. Tidak ada agama Muslim itu kemudian bebas sholat, tidak perlu menjalankan ibadah sholat lagi. Saya sudah bebas dari syariat itu. Makom saya makom yang berbeda. Ya, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan syariat Nabi. Itu adalah orang-orang yang gagal meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengklaim mereka adalah wali Allah. Itu kita sudah bisa mengcounternya. Wali Allah tidak seperti itu. Wali Allah adalah yang meneladani Rasulullah SAW. Nabi sampai akhir hayat meninggal sholat, bahkan waktu mau meninggal itu tetap sholat, ngimami, mau mengimami. Lihat, sudah waktu azan, sudah orang-orang berkumpul di masjid. Nabi dalam keadaan sakit parah beberapa hari sebelum meninggalnya beliau itu. Ya, sudah ada yang imami belum? Oke, saya imami. Pingsan kemudian setelah sadar, orang-orang sudah sholat belum? Baik, saya berangkat ke sana. Pingsan lagi, belum sampai ke sana. Berulang kali pingsan seperti itu. Tetap menuju sholat wajib, menjadi imam. Kok ada orang mengklaim dirinya wali Allah, bebas dari sholat? Ya, wala'iyadzubillah. Baik. Jadi yang pertama itu, ciri yang pertama wali Allah adalah ada cinta yang dibuktikan dengan meneladani, mencintai dan meneladani sosok yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebut ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka teladani aku, yuhibbukumullah. Niscaya kalian juga akan mendapatkan cinta dari Allah. Ciri yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 54. Saya baca ayatnya secara lengkap saja, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam di antara kalian, fasaufa ya'tillah biqaumin, Allah pasti akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum, yang mereka itu dicintai oleh Allah, wa yuhibbuna, dan mereka itu sebaliknya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri berikutnya, azillah 'alal mu'minin, bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman, a'izzah 'alal kafirin, dan bersikap tegas keras terhadap orang-orang kafir. Ciri berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kalau dicela oleh orang-orang yang mencelanya, mau dihina, diolok-olok. Abaikan saja. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya dan Allah maha mengetahui. Masya Allah, di sini ciri yang kedua wali.
Disebutkan lagi cinta kepada Allah, kemudian bersikap lembut kepada sesama muslim, dan sebaliknya bersikap keras tegas terhadap orang kafir. Ada lagi tadi, yakni berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad zaman sekarang dibutuhkan adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu, menuntut ilmu ini bagian jihad juga ini. Menuntut ilmu, ya. Salah satu ciri wali Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan dia tidak peduli dengan celaan orang-orang. Saya sedang meneladani Rasulullah SAW, kemudian dicela dengan atribut kita, misalnya dengan pakaian kita, ya, kemudian dicela oleh orang lain, tidak ngurus, tidak peduli, ya. Nabi SAW mengajarkan saya berpakaian seperti ini, ya, menjaga batasan celana sampai mana, ya. Saya meneladani itu. Mau dicela seperti apapun, abaikan. Jadi di sini disebutkan ciri wali Allah, digambarkan yakni ada hubungan timbal balik, dia mencintai Allah dan dicintai Allah, ya. Dan kemudian lembut kepada seorang mukmin dan tegas kepada orang kafir. Ini terwujud dalam sosok yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sikapnya lembut kepada orang mukmin, ya. Bahkan sebelum wafatnya Rasulullah, kemudian beliau menjadi khalifah, ya, yang memimpin kota Madinah saat itu. Beliau sering berjalan di malam hari, apalagi ketika masa khalifah, ketika beliau menjadi khalifah. Sikap lembutnya terhadap orang beriman, melihat sering berjalan mengunjungi masyarakatnya di malam hari, ya, dengan keikhlasan. Saat itu belum ada HP, belum ada kamera, ya. Tidak ada pencitraan di situ. Mau mencitrakan ke siapa? Gelap-gelap malam-malam. Beliau mendatangi orang ibu-ibu yang biasa nyapu. Beliau nyapu, subhanallah. Khalifah, bantu nyapu ibu-ibu tua. Kadang bawakan makanan, masya Allah. Khalifah, tidak ada yang merekamnya itu, tidak ada. Tidak ada yang merekamnya. Dan beliau tidak menyampaikan kepada siapapun seperti itu, ya. Ya. Jadi tidak menyampaikan kepada kemudian dibuat sebagai konten, itu tidak. Menyapu rumah orang yang wanita-wanita yang tua, yang sudah lemah, diberikan makanan. Beliau suka, beliau lembut dengan orang-orang beriman, ya. Namun beliau juga tegas ngurusi orang kafir, terutama ini menjadi titik kembali kaum muslimin saat itu. Subhanallah. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada peristiwa besar-besaran, yaitu pemurtatan besar-besaran, ya. Pemurtatan orang muslim besar-besaran. Jadi banyak kaum muslim yang saat itu yang awalnya muslim jadi murtad. Mereka tidak mau bayar zakat lagi. Oh, Nabi sudah meninggal. Akhirnya mereka merasa bebas dari itu. Oh, ternyata nabinya meninggal. Sudah, kita tidak ada kewajiban lagi dengan Islam. Tidak mau zakat lagi. Dan kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keras loh, ini orang-orang sudah murtad ini, ya. Mereka banyak yang murtad juga, ya. Banyak yang keluar dari Islam. Diperangi. Saat itu berkaitan dengan zakat, Umar bin Khattab justru mengatakan, tolong nggak usah seperti ini, kita sikap lembut aja. Umar yang keras saat itu justru tidak setegas Abu Bakar dalam hal ini. Makanya titik balik umat Islam saat itu adalah dengan adanya sosok Abu Bakar As-Siddiq ini, yakni yang memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Wallahu alam, kalau itu tidak terjadi apa yang terjadi hari ini, ya. Dengan hal itu agama Islam semakin kuat setelah itu. Dan kemudian beliau juga tidak takut dengan celaan, ya. Keputusannya memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu itu awalnya memang tadi disebutkan ada yang mengkritiknya. Kamu wahai khalifah, wahai Abu Bakar, satu-satunya khalifah yang dipanggil khalifah hanya Abu Bakar. Khalifah lainnya tidak ada yang dipanggil khalifah. Mereka semuanya dipanggil Amirul Mukminin, ya. Wahai khalifah, ya, tindakanmu ini nanti beresiko besar kalau memerangi orang-orang murtad. Mereka banyak loh. Nanti akan mengganggu stabilitas keamanan di kota Madinah ini. Ya, ada orang-orang yang memprovokasi seperti itu, tidak suka dengan yang dilakukan, tidak suka dengan ketegasan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak mau tahu dengan itu, ya, tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ini, tetap berusaha tegas, ya, dalam
masalah ini. Tidak takut dengan celaan, tidak takut. Ya. Ini diantara hal yang ini ya, ciri yang 3 tadi itu, lembut kepada mukmin, tegas terhadap kekufuran dan segala bentuk penyimpangan, dan tidak takut celaan. Ini diantara 3 sifat wali dalam ayat ini. Ya. Seperti itu. Lembut dengan orang mukmin. Salahuddin Al-Ayyubi, ketika banyak tawanan kaum muslimin, ya, banyak yang masih ditawan itu, beliau karena ada ikatan ikhwah dengan orang-orang muslim, beliau rela mengeluarkan uang yang banyak untuk menebus tawanan-tawanan kaum muslimin dari musuhnya itu. Ditebus, dibebaskan dengan uang pribadinya, Masya Allah ya. Salahuddin Al-Ayyubi ya. Dan beliau tidak takut dicela ya. Beliau juga orang yang paling keras terhadap orang kafir. Ada orang-orang yang sering itu melakukan penjarahan. Orang yang melakukan perjalanan haji, umroh itu ada yang menjegalnya di jalan, yang membegal atau apa, merampoknya di jalan. Diburon sama Salahuddin Ayyubi. Saya yang kasih hukuman nanti langsung saya yang, dan itu ditepati dengan izin Allah. Allah memberikan kesempatan untuk menepati janjinya. Orang-orang yang mengganggu orang-orang yang haji, orang-orang muslim yang haji, pembegal-pembegal, perampok itu dicari langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dihukum langsung sendiri oleh beliau, Masya Allah. Dan dia konsisten dalam perjuangan itu, ya, tidak takut dicela, ya, tidak takut dicela oleh siapapun, ya. Karena namanya lawan politik itu pasti ada dalam sebuah lingkup pemerintahan ya, di circle pemerintahan itu tidak semuanya satu visi ya. Bahkan ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Dan Allah menyebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa dirinya paling benar, pasti itu. Kullu hizbin ladaihim farihun. Itu. Dan ada orang-orang yang mencela sikap kebijakan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Pasti ada musuhnya, tapi beliau tetap maju bela agama, tidak ngurus dengan itu, Insya Allah ya, tidak takut dengan celaan. Baik, ayat ke berapa? Ayat ketiga ya, ayat ketiga sekarang, surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ciri wali berikutnya. Wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut, pemberani mereka itu. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Tapi poinnya di sini pada ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam hati mereka tertancap keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi wali itu harus senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, didasari keimanan dalam dirinya, menjaga salat 5 waktunya, menunaikan haknya Al-Quran, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan. Bukan sebaliknya, malah meninggalkan sholat, suruh meninggalkan Al-Quran. Seperti subhanallah, ada sosok namanya, orang menyebutkan Al-Ghazali. Al-Ghazali ini adalah salah satu sosok yang banyak dikritisi oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Di antara perkataan-perkataan, dan subhanallah saya mencermati ya, di dalam kitab Talbis Iblis itu, setiap kali Al-Ghazali itu melakukan kesalahan, kemudian diceritakan oleh Ibnul Jauzi karena kemungkarannya, ya, kemungkaran Al-Ghazali, maka Ibnul Jauzi tidak pernah saya temukan menyebut dengan gelar imam, tidak pernah, tapi langsung menyebutkan dengan Abu Hamid At-Tusi atau Abu Hamid Al-Ghazali. Mengatakan seperti ini adalah perkataan yang mungkar seperti itu. Tapi ketika Al-Ghazali menyampaikan perkataan yang benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Al-Quran misalnya, maka beliau menyebutkan kata Imam Al-Ghazali. Subhanallah, orang yang sportif sekali, jiwa kesatria ya. Ketika orang melakukan kesalahan, tidak mau mengagungkannya dengan sebutan imam, tidak mau. Subhanallah, itu Ibnul Jauzi. Banyak di antara orang yang banyak mengkritiki Imam Al-Ghazali ya. Ya, beliau punya ilmu yang bagus, tetapi banyak juga kemungkaran-kemungkaran dari beliau. Seperti masalah ini, masalah orang sufi. Jadi terkait Al-Ghazali ya, Abu Hamid Al-Ghazali yang dikritisi oleh Ibnul Jauzi adalah terkait dengan
kezuhudan yang melampaui batas, kezuhudan versi orang-orang sufi yang dirumuskan oleh Al-Ghazali. Di antaranya adalah seorang yang zuhud itu hendaknya menyendiri dari keramaian, ya. Kemudian tidak harus menyendiri dan tidak perlu membaca Al-Qur'an. Langsung dapat kritikan keras dari Ibnul Jauzi di situ. Tapi bahasan kita di sini ada definisi-definisi wali, terutama dalam bab kesufian itu ya. Orang sufi kan sangat kental dengan masalah wali-wali yang disakralkan itu ya. Orang yang memiliki perilaku menyimpang, aneh justru dianggap wali. Dan itu ada dibahas tuntas di dalam Talbis Iblis. Dan diantaranya adalah perkataan Al-Ghazali sendiri. Dan itu Ibnul Jauzi, saya ingat sekali perkataan Ibnul Jauzi. Abu Hamid Al-Ghazali, bagaimana dia dikatakan seorang faqih kok bisa mengatakan di antara cara zuhud yang bagus adalah dengan meninggalkan membaca Al-Quran dan harus menyendiri. Lah terus nggak sholat jamaah lah. Masuk wali nggak sholat jamaah, kan seperti itu. Itu di antara perkara yang disebutkan ya. Baik, kemudian ada sosok juga ya. Selain ini kita berbicara tentang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang jelas yang di konsep zuhud yang disebutkan oleh Al-Ghazali ya. Itu yang dikritisi oleh Ibnul Jauzi, tentu itu adalah perkara-perkara yang tidak benar. Bahkan Al-Ghazali sendiri itu juga beberapa kali menggunakan hadis-hadis palsu dan maudhu' Abu Hamid Al-Ghazali ya. Kemudian belajar itu, ilmu itu tidak perlu ilmu agama. Belajar dari ulama-ulama sebelumnya itu, dari buku-buku itu tidak boleh. Ilmu itu yang betul adalah ilmu batin, ilham dari Allah. Langsung dikritisi oleh Ibnul Jauzi. Bahkan di antara orang sufi mengatakan, kalian seperti Abu Yazid itu mengatakan, kalian kenapa belajar kok dari orang yang sudah mati? Belajar buku-buku kalian kan yang penulisnya sudah mati semuanya itu. Ya. Kalau kami spesial, kami belajar langsung dari Zat Maha Hidup, langsung dapat ilham. Kemudian ilham itu tolak ukurnya apa? Kalau itu ilham tapi itu bersesuai dengan ilmu agama yang benar, itu ilham. Tapi kalau ilham, dia mengklaim itu ilham tapi tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bisikan syaitan. Ya, seperti itu. Tapi inilah muncul ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian ada juga sosok yang lainnya seperti Asy'arani. Ya, Asy'arani juga membuat standarisasi. Wali itu adalah dalam bukunya At-Tabaqat atau dikenal dengan Tabaqat Al-Kubra ya, menyebutkan tentang ini, standarisasi atau beberapa standar ciri wali itu adalah dia menyebutkan istilah majdzub. Pernah dengar istilah majdzub? Wah, itu enggak jauh dari orang gila, enggak jauh dari orang yang enggak pakai baju ya, pakaian compang-camping dan yang seterusnya. Itu wali Allah menurut Asy'arani. Jadi orang-orang yang memiliki sesuatu yang khariqul 'adah, memiliki kemampuan yang di luar nalar misalnya. Ya, bisa terbang ya, bisa nyetop pesawat lewat, itu dianggap wali. Ya. Hari Kamis malam sedek Malang, Jumat pagi wis dek Mekah, Jumatan di sana, Jumatan duluan, itu dianggap wali yang seperti itu. Kalau ada orang bisa sholat di atas air, wah, di atas gedebok, di wit gedang, wali itu. Ya, itu anggap, itu disebutkan dalam ini Tabaqat Al-Kubra. Asy'arani membuat istilah-istilah seperti itu. Wali itu yang seperti ini, yang punya kemampuan ini dan itu. Agama Islam tidak pernah membuat definisi wali seperti itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa dan mereka berilmu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, mereka takut kepada Allah karena memiliki ilmu agama. Lah orang gila tidak punya alat untuk takut, itu tidak punya instrumen apa untuk takut, tidak punya. Orang gila sudah pedot sudah ya, pedot kok malah diagung-agungkan. Oh, ini wali. Loh, dia takutnya kepada Allah mana? Dia datang 5 waktu ke masjid tidak? Membaca Al-Quran atau tidak? Seperti itu, subhanallah ya. Jadi itu tidak punya kesadaran. Namanya gila itu kan tidak sadar toh. Sedangkan orang takut itu takut karena berdasarkan kesadaran. Saya sadar, saya paham Allah Maha Kuasa, makanya saya takut. Nah, hal yang wajar.
Saya paham Allah yang memiliki semuanya, yang itu kita ikrarkan, yang memiliki dunia dan akhirat termasuk hari kiamat, hari pembalasan. Yang kita ikrarkan itu Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat, dan dialah nanti yang memberikan balasan secara langsung. Maka saya takut kepada Allah. Sadar. Jadi takut itu ditopang oleh ilmu dan kesadaran. Adapun orang gila, pedot dari duanya tidak tersambung dengan dua hal ini. Tidak punya instrumen untuk sadar, tidak punya instrumen untuk takut, tidak punya. Kalau sadar, harusnya dia kalau datang azan segera wudhu, sholat, seperti itu. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat juga para wali Allah seperti sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu generasi wali yang terbaik gitu ya. Mereka pemimpin dunia, mereka pedagang besar ya, mereka pedagang sukses, penegak hukum, qadhi ya, seperti itu. Tapi kemudian ada istilah wali majzub. Ini adanya di salah satunya di kitab Tabaqat Al-Kubra itu ya, wali majzub, ada label wali majzub ya, wali yang ya intinya ada hubungan-hubungan kaitannya dengan hal yang mistis ya itu ya. Nanti kemudian gimana? Orang gila dianggap wali ya, dimintai doa, dia sendiri loh belum tentu berdoa untuk dirinya. Lah terus mau berdakwah dengan wali, kalau apa ya, mungkin orang-orang Barat mau masuk Islam kayak sekarang ini ya, orang yang rasional sekali, Amerika, Eropa, banyak Islam di sana, masya Allah hari ini. Kalau kemudian mereka menyebutkan wali, ini siapa? Oh wali ini orang yang luar biasa. Ente majnun ini, anak nggak mau masuk agama ente kalau gitu. Mulai nyembah patung enak, timbangan nyembahnya gitu nanti ya. Subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan hal yang benar ya. Jadi inilah yang namanya wali itu harus memiliki beberapa ciri tersebut. Dan subhanallah kita tutup dengan tambahannya. Di situ tidak ada ya, tidak ada di buku. Jadi ada tambahan. Saya mengutip dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis ke-38 itu membahas tentang siapa wali Allah dan wali syaitan. Kitab yang mulia, kecil, 42 hadis. Ya. Paling 10.000 apa 15.000 bukunya itu ya. Itu ada di hadis ke-38. Saya akan bacakan hadisnya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Kalau Allah berkata tidak ada di dalam Al-Qur'an, itu namanya hadis qudsi ya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku ya, wali-wali Allah, maka aku nyatakan perang kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan padanya. Ini ciri pertama. Berarti ciri wali standar minimalnya itu adalah melakukan yang wajib saja. Itu sudah gelar wali ya ikhwah, masya Allah nikmatnya ya. Jangan-jangan wali semua kita, semoga ya kita, ya semoga kita berharap kita jadi wali Allah semua ya. Tidak perlu harus compang-camping, harus jadi macak gila dulu, tidak perlu ya, tidak perlu. Kita menegakkan 5 waktu subhanallah, puasa Ramadan dijalankan, berbakti kepada orang tua, wajib itu, wajib ya, wali itu wali ya, wali. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan, kalau yang tadi disebut dengan istilah muktasid ya, muktasid itu orang yang mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja. Syarat wali mutlak ini ya, harus menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muktasid. Apa istilah itu muktasid itu ya? Ya, standar ya, standar paling basic lah ya, paling basic lah. Seperti itu. Kemudian baru memberikan syarat kondisi kedua. Wa ma taqarraba ilayya wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Yakni dan hambaku tidak mencukupkan, ternyata hambaku itu tidak mencukupkan dengan wajib-wajib saja ya. Tetapi ia berusaha semakin mendekatkan dirinya kepadaku dengan
amalan-amalan nafilah, yakni amalan-amalan sunnah. Sholat wajibnya disertai dengan rawatibnya dijaga. Pagi awal duha sudah menyegerakan sholat duha, tidak melewati hari kecuali dengan sholat duha. Ya. Malam tidak melewati kecuali dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan beristighfar, dengan amalan-amalan sunnah yang banyak. Ya, ini biasa disebut dengan as-sabiq bil khair, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini wali tertinggi dari yang sebelumnya, ya, wali yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan yang kedua ini harus melaksanakan yang wajib dulu pastinya, karena wajib tidak pernah dikalahkan dengan yang sunnah. Dia tetap menjadi prioritas. Ya. Jadi ini orang yang wali disebut wali itu syarat mutlaknya harus menjalankan kewajiban-kewajiban untuknya. Ini yang derajat standar kewalian. Kemudian orang yang bersemangat mengisi kewajiban-kewajiban itu dengan sunnah, maka itu adalah yang ada derajat di atasnya. Yang pertama disebut muqtasid, tadi kita sebutkan al-muqtasidun, orang-orang yang standar, wali standar lah ya, standar wali standar apa itulah ya. Yang kedua yang versi premium atau versi yang tingkat tinggi lah ya, versi kelas atas lah ya, ini yang sudah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada jalan lain untuk menjadi wali kecuali melaksanakan yang wajib tadi itu minimal dan melengkapinya dengan yang sunnah. Tapi kemudian kita tidak berhenti di situ. Lihat kelanjutannya di sini. Kelanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tentang hadis qudsi tadi. Yakni kemudian disebutkan fa idza ahbabtuhum, kalau aku mencintai hambaku ini, kata Allah, kuntu sam'al ladzi yasma'u bihi, aku akan melindungi pendengarannya, menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan aku akan menjaga penglihatan dari hambaku ini. Aku akan jaga supaya tidak melihat hal-hal yang maksiat. Kalau mendengar hal yang baik-baik saja, tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan namimah, ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjaga tangannya supaya tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk aku akan menjaga kakinya. Jadi kesimpulannya pada sini, Allah akan menjaga kesucian pendengaran kita supaya terbebas dari perkara-perkara maksiat. Tetapi justru alat-alat indera ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini akan diarahkan, dibimbing oleh Allah untuk supaya orang yang ini tadi memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Makanya namanya wali itu pasti orang yang berakhlak mulia, dari penampilannya, pandangannya, berpakaiannya. Mosok wali muda ndak pakai baju, rokokan jedal-jedul, mendolimi orang lain, la haula wala quwata illa billah. Buang air sembarangan, katanya airnya wangi, ya, ngalang-ngalai multo, wah ya. Muskilah ini. Lihatlah, ini wali sebenarnya itu wali yang seperti ini. Wali terjaga semuanya, akhlaknya mulia, akhlak dengan Allah mulia, adab dengan sesama manusia mulia, tidak menzalimi manusia. Masya Allah. Itu efek dari apa? Dari menjalankan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Tercermin dalam akhlak yang mulia, dalam berwibawa, ya, berwibawa. Menjaga kebersihannya, mandi, wali itu mandi. Makanya masa enggak mandi? Nunggu mandi kan yang wajib seminggu sekali, hari Jumat. Ya sudah, mandinya seminggu sekali. Enggak, ya jangan seperti itu juga ya. Boleh ya, mandi. Masa wali enggak mandi setahun, enggak mandi 2 tahun, enggak mandi. Waliyadzubillah ya. Jadi itu, kalau kita melihat hal-hal seperti ini di masyarakat, dianggap wali tapi tidak tercermin pada dirinya adab kepada Allah, sikap muamalahnya dengan manusia, adabnya dengan manusia, bukan wali. Itu hanya klaim sebagai wali padahal bukan wali. Banyak ya, insyaallah sudah cukup itu saja ya. Sudah ya, cukup itu saja hari ini, yaitu inilah tentang syarat-syarat wali itu seperti itu. Selebihnya pasti wali syaitan itu ya. Wali syaitan pasti. Kalau tidak sesuai dengan ini tadi, wali syaitan pasti itu ya. Wali syaitan ya. Jadi kata kuncinya bukan pada wali itu harus memiliki kemampuan yang luar biasa, itu enggak seperti itu ya. Orang memiliki kemampuan luar biasa juga belum tentu orang beriman loh. Ya dukun nih loh iso
nipu, bisa bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya, menerbangkan sesuatu, kan seperti itu ya. Dukun itu walinya siapa itu? Pasti walinya setan itu ya, dukun, santet ya, dan kanca-kancanya itu ya, seperti itu ya. Mereka punya kemampuan ini. Jadi tidak semua orang memiliki khirqul ada, yang memiliki kemampuan di luar nalar ya, itu kemudian menjadi tolak ukur kewalian. Tidak seperti itu. Tadi itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian hal yang paling kuat itu paling enak tadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gamblang sekali sudah itu ya. Melaksanakan yang wajib, muktasid, kemudian sabit bil khair kalau dia mengiringi wajib-wajib itu dengan amalan sunnah. Produknya apa? Buah dari itu akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, muamalahnya dengan Allah dan muamalah dengan manusia. Hadallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat yang sedikit ini. Baik. Ada pertanyaan sebentar saya bacakan. Oke, sebentar. Ya, 1 2 sebentar ya, ada baca pertanyaan dulu. Sudah di DP dari awal tadi, Masya Allah. Belum menyampaikan materi. Alhamdulillah, tidak apa-apa, karena dari bawah, dari ibu-ibu. Maaf, barakallah. Bagaimana kalau ada yang memimpin doa kemudian diakhiri dengan Al-Fatihah? Apakah kita juga membaca surat Al-Fatihah atau diam saja? Berdoa, kalau ada yang berdoa diamini, bukan dibaca dengan Al-Fatihah. Tidak ada tentunya membaca Al-Fatihah itu sebagai pengabul doa, tidak, ya. Tetapi kalau ada orang yang berdoa kebaikan dan doanya juga harus kebaikan, ya. Tidak semuanya yang berbahasa Arab itu kemudian dianggap doa, ya. Kaifa haluka amin, ya. Gimana kabarmu amin? Enggak seperti itu. Hal yang pertama kita pahami adalah kita tahu itu doa dan doanya berisi kebaikan, kita amini, ya. Kalau Al-Fatihah tidak perlu diikuti karena tidak ada tata cara yang seperti itu dan itu bukan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika ada rekan yang pulang dari ibadah haji, apakah benar masih dikelilingi banyak malaikat sehingga sering dimintai doa? Masya Allah, mereka justru yang butuh didoakan, ya. Mereka sudah capek-capek mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan fisik, mikir Pak di sana Pak. Belum ketika di Mina, subhanallah, belum di Muzdalifah, fisik, psikis capek semuanya. Kemudian campur terkadang muncul di rumah ingin dipuji, ria, urusan dengan ria. Mereka butuh didoakan supaya tetap menjaga keikhlasannya, ya. Jadi tidak perlu didatangi dalam rangka itu. Kita datangi justru kita doakan. Masya Allah, hajjan mabruran. Kalau perempuan hajjah mabrurah, semoga hajimu mabrur ya, dengan penuh ketulusan. Tidak usah minta doa dengan punya anggapan seperti ini, tidak usah ya. Kemudian pulang dari sana selalu bawa malaikat, enggak ya. Enggak. Malaikat tetap di sana ya. Enggak nyantol di baju kita, enggak ya. Ngikut naik Garuda Airlines ya. Malaikatnya enggak. Kita doakan mereka yang butuh doa. Ya, mereka yang sangat-sangat butuh doa. Sudah capek keluar uang banyak, subhanallah ya. 30 hari, pinten sekarang berapa hari? 40 hari, subhanallah ya. Berjibaku dengan hatinya, kadang muncul ingin dipuji, kadang muncul ingin dimintai ini dan itu, subhanallah ya. Perjuangannya besar ya, berat, butuh didoakan. Dan hal yang terbaik adalah doakan terlebih dahulu atau juga doakan di luar pengetahuan dirinya. Itu adalah hal yang paling mulia itu. Diem-diem tapi mantap itu ya. Jadi kita mau ke rumahnya di salat malam kita, ya Allah, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima ibadah kami, ibadah saya, ibadah si fulan yang baru pulang haji ini ya, semoga mabrur ya Allah. Itu adalah hal yang paling bagus. Kita juga boleh menyampaikan doa di depannya ya, semoga ketika bertemu ya kita mengunjungi sebagai bentuk ini menjalin ukhuwah ya. Kalau itu saudara seiman maka kita menjalin tali ukhuwah ya, mempererat tali persaudaraan ukhuwah ya. Adapun kalau saudara berarti itu bisa menguatkan tali persaudaraan Islam ya. Apabila ada rekan yang akan pergi umrah atau ibadah haji, apakah kita bisa titip doa untuk dibaca dan di Mekah? Ya, ya boleh saja, tidak mengapa ya, titip doa silakan, tidak mengapa ya. Karena memang tidak dipungkiri ya, namanya di sana tempat yang
paling mulia di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, ya, adalah tempat yang mulia, paling mulia di muka bumi ini. Maka silakan kita boleh menyampaikan ya, kita doakan dulu ya, semoga lancar perjalanannya, semoga diterima ibadahnya, ya. Dan ini ya, saya juga terkadang pengen umroh juga, ya. Secara tidak langsung boleh minta didoakan, tidak mengapa di situ, ya. Tidak mengapa, silakan. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain tadi, monggo. Ya, sambil diputar minumnya, monggo, tidak apa-apa, silakan. Monggo sambil diminum, kita sudah selesai kok. Oke. Terima kasih Pak Pras. Oh, oke. Langsung singkat saja terkait dengan wali tadi. Wali itu adalah juga maksum. Oh, apakah wali itu maksum? Oh, tidak ada. Yang maksum itu sudah meninggal, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang selain itu yang bisa maksum. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa, tidak maksum. Umar bin Khattab bukan yang maksum. Ya. Tidak ada kemaksuman. Yang namanya ismah. Ada ungkapan dari orang-orang Arab. Ingat, al-ismah tudfan, yakni kemaksuman itu sudah dikubur bersamaan dengan dikuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada kemaksuman selain pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kemaksuman itu juga harus dijelaskan, maksum itu bukan berarti terlepas dari dosa kecil, ya. Mesti ada saja kesalahan personal antar beliau, mungkin menyampaikan memiliki sikap yang tidak nyaman seperti diabadikan dalam Al-Qur'an. Abasa wa tawalla. Beliau berpaling dari siapa itu? Dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Waktu mau nyampaikan, wahai Rasulullah, saya ingin mau ini dan itu. Ternyata Rasulullah sedang berdialog dengan pembesar-pembesar Quraisy. Harapannya bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin lagi mendakwahi, fokus mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Tetapi sikapnya kemudian beliau ketika Ibnu Ummi Maktum datang di waktu yang tidak tepat, seolah-olah memalingkan wajah. Ditegur oleh Allah itu, ya. Ditegur oleh Allah. Kesalahan itu sebuah hal yang kecil, ya. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi kesalahannya itu tidak perkara yang besar. Nabi kita kesalahan dengan istrinya ada, ya. Tetapi tidak sampai yang urusannya dengan sampai kesyirikan kepada Allah, menyembunyikan firman-firman Allah, ya, kemudian melakukan dosa-dosa besar, enggak, ya. Tapi kalau kesalahan kecil hal yang wajar, ya. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kemaksuman tidak dimiliki oleh wali, maka tidak boleh bersikap gulu. Makanya pesan di buku ini tadi, tidak boleh mengkultuskan orang yang soleh, itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali mengkultuskan. Minumannya berkah, jadi rebutan. Ini habis saya minum, ada yang tidak ada. Ya, jadi ada yang seperti itu. Ini itu bersikap gulu dalam agama, tidak boleh, ya. Melakukan seperti manusia pada umumnya saja. Tetap kita ihtiram, ada menghormati, tetapi ada batasnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau bertanya. Mohon Ustaz, terkait dengan wali Allah dan wali syaitan. Tadi dicontohkan wali masjid. Itu kenyataan yang ada. Itu kan mau dilulu, dipuji-puji dan sebagainya. Iya. Dan itu secara formal di masjid-masjid, katakan masjid Jambi, masjidnya pemerintah di mana, terutama misalnya di daerah Jawa Timur, Gresik, Madura dan sebagainya, itu dilulukan. Nah, kita sudah meyakini bahwa itu sebenarnya tidak valid karena tidak meneladani Rasul, ya. Kemudian sikap kita ini bagaimana? Karena umumnya masyarakat hanyut seperti itu, mengikuti yang sudah dilakukan. Hal itu yang saya katakan. Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Itu adalah sebuah kemungkaran, dan tugas kita adalah ketika ada kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Itu adalah kemungkaran. Kalau seseorang melihat kemungkaran, hendaknya ia meluruskan itu dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hati saja. Hati kita sudah mengingkari, alhamdulillah, nikmat yang besar. Itu adalah bagian dari nahi mungkar kita terhadap sikap seperti itu. Dengan lisan yang belum, mungkin ada yang masih
berusaha ya meyakinkan kepada orang. Ini kan sudah secara masif ya turun temurun ini disampaikan di forum-forum, ini kan masif sekali seperti itu ya. Digembar-gemborkan mereka wali, sehingga itu membuat menjadi sebuah keyakinan bagi orang-orang. Nah, tugas kita menghapuskan keyakinan itu, merubah itu bukan perkara yang mudah. Tapi Allah sudah memberikan gambaran, caranya adalah tentu dengan hikmah, dengan strategi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, yakni dengan hikmah, dengan cara yang santun, baik dengan strategi dan juga dengan cara yang santun secara dengan gaya pembicaraan yang santun, gaya bahasa yang santun. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan sampaikan kepada mereka jadi tepislah pendapat mereka itu dengan cara yang lebih baik tanpa perlu mengolok-olok sikap mereka. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan yang sudah ada seperti itu, tugas kita tetap menyampaikan ya. Mereka itu senang di masyarakat, bahkan di antara di sekian orang akademisi ya, di lingkup akademisi itu masih senang membicarakan seperti itu. Oh, si fulan loh, dakwahnya itu luar biasa ya. Dia mau membubarkan sabung ayam, ia pun akhirnya ikut sabung ayam dalam rangka untuk membubarkan itu. Ulah apa seperti itu ya. Abu Bakar tidak pernah ikut minum-minuman keras sama Umar bin Khattab ketika ingin membubarkan forum majelis minuman keras, kan tidak pernah. Itu bukan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita manhaj rabbani, manhaj metode langkah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak perlu kita terjun langsung di situ. Artinya ikut-ikut minuman, ikut-ikut ayam sabung dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah untuk mengajak mereka untuk kembali. Dan Masya Allah ya, perkara ini salah satunya wujud kita adalah dengan mengajak orang-orang yang masih meyakini itu. Mungkin kita punya kerabat, punya teman yang sudah mulai luluh hatinya, diajak ke forum-forum seperti ini. Hal yang kita bahas ini harus disampaikan berulang-ulang. Seperti analoginya seperti ini imunisasi begitu loh ya. Imunisasi semakin dikasih, disuntikkan akan semakin kuat nanti itu. Tahan banting nanti berikutnya itu. Kalau enggak kita justru bisa yang akan lemah nanti dengan masalah itu. Betapa banyak orang yang awalnya kuat dalam masalah ini, kemudian mereka melemah karena kurangnya imunisasi itu ya. Jadi memang perkara ini perlu disampaikan berulang-ulang. Penjelasan tentang siapa waliullah, siapa wali syaitan. Dan subhanallah sarananya banyak, alhamdulillah, dengan kajian hari ini usul sittah. Di kajian-kajian yang terlihat sederhana, Arba'in Nawawi itu dibahas bab 38 tadi, dari 38. Masya Allah, itu senantiasa diulang-ulang supaya semakin mengokohkan hati kita dalam membedakan mana wali yang benar, wali Allah, dan mana wali syaitan. Jadi itu sudah langkah yang kita lakukan. Tidak mungkin kita melakukan secara frontal ya. Ada orang mengaku wali, kalian, tidak bisa. Nanti kita yang diusir ya. Jadi cara yang lembut ya, dengan strategi yang lembut. Dan kalau kita sudah memiliki teman yang sudah ada indikasi seperti sudah luluh hatinya, diajak ke kajian-kajian seperti ini ya. Cari kajian-kajian yang membahas tentang hal ini. Itu adalah hal yang sangat masuk akal untuk dilakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan berarti diam saja ya kita semuanya. Tadi sudah mengingkari dengan hati, kemudian menasihati dengan lisan, dan secara prakteknya secara langsung bisa mengajak ke majelis-majelis ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu sangat kuat sekali itu memang sampai lembaga pemerintahan itu. Iya, sekali lagi sampai di lingkungan akademisi, Pak. Ya, mau profesor yang diomongkan itu, Pak. Mantuk Pak profesor diomongin itu. Ada. Oh iya ya, subhanallah. Kasihan. Ada keilmuan yang tinggi di sisi ilmu akademisnya, tetapi di sisi agama masih belum sampai di tahapan yang krusial seperti ini. Ini perkara yang dianggap biasa-biasa saja. Sudah 300 tahun yang lalu kasus ini, di zamannya penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Fenomena di situ dituangkan dalam kitabnya ini, disampaikan sampai hari ini. Tapi dengan begitu banyak yang terselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang salah itu. Tapi ya dengan takdir Allah ya, namanya hidup pasti ada aja yang mengabaikan
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terjatuh pada kesalahpahaman dalam memahami siapa wali Allah dan wali syaitan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Salih. Assalamualaikum Ustaz, mau bikin pertanyaan, mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama tentang cinta Allah. Nah, ada riwayat bahwa Nabi bersabda, Allah itu jika mencintai seorang hamba maka dia akan mengujinya atau memberikan musibah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita itu mendapatkan musibah itu tanda cinta? Kira-kira nggak GR, maksudnya ini bentuk cinta Allah atau murkanya Allah. Nah, terus bentuk ujiannya ini misal apakah berupa kesedihan atau kesempitan atau keluasan lapangan itu? Ini yang pertama. Yang kedua, tentang sikap lemah lembut kepada orang mukmin, apakah itu mutlak atau ada perincian, misalnya kepada orang-orang yang menyelisih syariat dari tokoh-tokoh al-syirk atau al-bid'ah, apakah ada sikap yang berbeda dengan orang-orang mukmin yang mereka taat kepada Allah? Yang ketiga, tentang Ibnu Jauzi tadi yang beliau mengkritik Imam Al-Ghazali. Ketika mengkritik, beliau tidak menyebutkan label imam. Ketika memuji, beliau menyebutkan label imam. Nah, apakah sama dengan hari ini? Kalau semisal orang mengatakan Ibnu Jauzi itu tidak benar, bagaimana Ustaz? Semisal ada Ustaz hari ini yang mengkritik Ustaz lain tidak menyebutkan namanya, atau masyayikh yang mengkritik masyayikh lain tidak menyebutkan syekh lain, apakah sama? Apa tadi yang pertama? Panjang sekali. Masalah cinta ya, masalah cinta. Bukti cinta Allah ya. Jika Allah mencintai hamba-Nya, apakah itu? Ya, baik, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haballahu 'abdan ibtalah," atau kama qala, yakni kalau Allah mencintai hambanya, pasti kemudian Allah mengujinya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya semakin besar. Yakni asyadun nasi balaan al-anbiya tsumal amsal tsumal amsal. Yakni orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang datang berikutnya, kualitas keimanannya, dan yang di bawahnya. Tapi menunjukkan bahwa orang yang beriman itu pasti mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimana kita membedakan? Dan memang kita perlu membedakan supaya tidak GR ya. Yang jelas ini azab apa sebuah ujian ya. Hal yang pertama adalah tentu kita menyadari bahwa kita bukan orang yang maksum ya. Maksum, sudah tidak ada yang maksum di dunia ini, sudah meninggal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tetap berusaha untuk tetap taat kepada Allah. Kita berusaha untuk itu. Ya, hal yang pertama kita sikapi adalah bisa jadi dalam ketaatan kita itu ada kekurangan, ya, ada kekurangan dalam diri kita. Kemudian dengan Allah memberikan kita ujian-ujian itu bisa mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita persembahkan itu belum tentu sempurna. Seperti sholat kita, meskipun ke masjid 5 waktu, sholat rawatib, betapa banyak dari sholat kita itu yang ternyata kita melamun di dalamnya, ya, terabaikan, tidak fokus, dan yang lainnya. Jadi supaya kita itu dalam rangka mengcounter itu adalah mengcounter dari sikap ujub kita. Oh, saya sudah bertakwa kok malah diuji, berarti saya dicintai oleh Allah. Jadi supaya tidak muncul kata-kata seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan apakah ini azab dari Allah? Ya bisa jadi. Bukankah kita sudah terkena taklif sejak kita baligh, dan sudah berapa kesalahan yang sudah kita lakukan? Bahkan setiap hari itu loh. Kadang manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum khata', ya. Kalian itu adalah orang-orang yang mudah melakukan kesalahan. Khata' disebutkan, bukan khati', ya. Karena kalian manusia semuanya itu mudah melakukan kesalahan. Hampir setiap hari melakukan kesalahan. Dan Allah menyatakan dalam hadits qudsi, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Tapi bahasan kita yang namanya kemaksiatan itu bisa mengakibatkan seseorang pada
hal yang berkaitan dengan azab yang disegerakan oleh Allah sebagai peleburan dosa, ya, sebagai peleburan dosa. Jadi bisa juga itu adalah karena ada kesalahan-kesalahan dari kita terhadap, mungkin kita menzalimi diri kita, supaya kita selalu introspeksi. Apakah itu kaitannya dengan saya menzalimi diri saya, keluarga saya, anak saya, atau teman saya, atau tetangga saya, atau justru saya tidak menunaikan haknya Allah. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa ujian, bisa azab. Masukkan dua-duanya tidak apa-apa, ya. Dan sikap orang yang beriman itu juga bisa menjadi salah satu penenang hati, ya. Saya diberikan ujian, ini berarti semoga ini adalah, semoga bukan memastikan, tapi semoga ini adalah bentuk cinta Allah kepada saya. Dan ujian itu tidak selalu berkaitan dengan ini loh ya, dengan kesedihan loh ya. Kadang kita memaknai namanya ujian itu pasti dengan kesedihan dan dengan berkekurangan. Harta yang banyak itu sebenarnya hal yang membahagiakan terlihat secara lahiriah, tetapi itu bisa menjadi hal yang bisa merusak keimanan seseorang. Makanya yang doa tadi pagi kita sebutkan, setiap pagi kita fokuskan orientasi hidup kita dengan berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Dalam artian di sini kita juga meminta harta yang halal saja, harta-harta yang halal saja, dan semoga kita dijauhkan dari harta-harta yang haram, karena nanti pasti ada pengaruh kepada sikap kita dan kepada ibadah kita. Setiap bentuk pelanggaran pasti ada pengaruh kepada jasad kita dan kepada tata cara beribadah kita. Mesti ada yang kurang nanti, ya. Mesti ada yang berkurang. Bahkan menghambat ampunan bisa jadi. Seperti hari Senin dan hari Kamis. Hari Allah amalan itu diterima, diangkat oleh Allah di hari Senin dan Kamis. Kemudian Allah juga setiap Senin dan Kamis juga mengampuni hamba-hambanya. Tapi kemudian Allah berkata kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastalihat. Ini ada orang yang lagi berselisih, dua orang ini. Jangan kasihkan rahmat dan ampunan kepada mereka. Tunda dulu sampai mereka berdamai terlebih dahulu. Kemungkaran mereka di dunia menjadi salah satu penghambat, yakni disegerakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berselisih. Kemaksiatan di dunia menghambat perkara akhirat. Jadi seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan masalah ujian itu sebagai rasa cinta Allah atau sebagai adab ya dari Allah. Kita menyikapi di tengah-tengah seperti itu. Kita berharap itu adalah rasa cinta dari Allah, dan kita selalu berdoa supaya selalu dicintai oleh Allah. Nah itu. Yang kemudian yang kedua, selalu kita introspeksi, saya dalam beribadah menjalani hari-hari itu tidak pernah sempurna, selalu mengalami kekurangan, dan bisa saja mata saya tidak terkendali, telinga saya masih mendengarkan ghibah-ghibah, ya, majelis MBG terdengar, terus direspon, ya, ngomongi pemerintah, pelanggaran terhadap usul sitah yang keberapa kemarin itu ya, tentang mematuhi pemerintah, tentang ketiga. Dan itu akan menghambat usul yang kedua, yaitu persatuan ya. Persatuan itu hanya bisa muncul, persatuan umat, kalau menuruti pemerintah. Nah itu loh. Makanya kadang perkataan-perkataan itu liar loh di luar itu. La khaira fi katsirin min najwakum, kata Allah. Kebanyakan omongan-omongan kalian itu tidak ada manfaatnya. Yang diomongnya tidak ada manfaatnya, bahkan yang ada adalah kemaksiatan. Rasanya orang, adu domba, provokasi. Ya apa bal-balan mambeng nih, wes lamun bal-balan dawa cerita ini berapa menit terabaikan. Tidak mungkin cerita bal-balan, cerita sirah Nabi itu tidak mungkin, ya. Cerita buka omongan masalah bal-balan 20 menit sudah ngomong masalah dunia, pasti itu. Tidak mungkin cerita majelis ilmu di situ ya. Berzikir sambil wah tadi malam berzikir sambil ini. Oh, tidak mungkin itu ya. Terus angel babek seperti itu. Nah, seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi itu? Sifat Oh iya, sikap kepada orang mukmin ya. Saya mendapati memang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Saya mendapati beberapa ungkapan beliau itu seperti itu. Ketika mendapati Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ketika dalam keadaan melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau
Ibnul Jauzi menyebutkan dengan menyebut namanya langsung, dengan kunyahnya langsung, Abu Hamid At-Tusi atau Abu Hamid Al-Ghazali, biasanya seperti itu. Adapun ketika beliau menyebutkan hadis yang sahih, kemudian perkataannya sesuai dengan syariat, beliau menyebutkan qala al-Imam Al-Ghazali, seperti itu rahimahullah. Itu yang saya amati seperti itu. Bagaimana? Apakah kita juga demikian? Boleh tidak berlaku seperti itu? Ketika terjadi perkara yang begitu besar, wallahu alam, bisa jadi seperti itu, ya. Kalau kita memiliki keilmuan, ya, kita sudah punya tahu betul-betul mana yang benar, mana yang salah. Kemudian seperti yang dilakukan Ibnul Jauzi, wallahu alam, itu semoga itu bisa, ya, bisa, bukan merendahkannya, tapi merendahkan ketika ini mencela, ketika jauh dari syariat, ya, jauh dari syariat. Allah alam, setahu saya itu tidak mengapa seperti itu, menyebut nama ini ketika kemungkarannya besar, ya, bukan pada masalah yang khilafiyah, bukan masalah kecil, enggak. Yang masalah Al-Ghazali ini kan besar. Beliau berapa kali menggunakan hadis-hadis maudhu, hadis palsu, dijadikan dalil di dalam buku-bukunya seperti Ihya Ulumuddin, ya, itu banyak, beberapa ditemui dan dikritik oleh Ibnul Jauzi, ya, rahimahullah taala. Ya, tapi tetap diharapkan ketika itu adalah saudara kita muslim, tetap kita mendoakan agar mendapatkan hidayah, tidak hanya dengan mengatakan, menyebut dengan kunyahnya saja, tetapi juga dengan mendoakan hadahullah kalau masih hidup, ya. Ya. Jadi semoga Allah memberikan ini petunjuk. Baik, yang kedua sudah, ya, cukup itu, ya. Oh, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini penting. Semoga ini cukup, ya. Dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.